Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Vividia Puspa dengan NIM 11024210778 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan dan Implementasi Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Sebelum itu saya akan mengabsen satu-satu ya. Afzal Bagus Wicaksono hadir nggak ya? Itu. Aisyah Tusafiko Hadir, Bu. Ajeng Silvi Hadir, Bu. Aulia Yogi Hadir, Bu. Haliza Arini Haliza Arini Haliza Arini ada nggak ya? Lailatul Azmi Hadir, Bu. Alvin Akbar Pasha Merlina Merianti Hadir, Ibu. Nazario Chandra Nugroho Hadir. Rahma Aulia Hadir, Bu. Siti Harfi Hamzah Indranomi Hadir, Bu. Yona Azara Hadir, Ibu. Oke, akan saya mulai ya. Ya, Bu. Yang pertama, pengertian Pancasila dan paradigma. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polek-Sosbud-Hankam. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti hukum merupakan sarana utama untuk mengatur kehidupannya. Bagi Indonesia, dalam melakukan pembangunan diperlukan suatu perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan itu perlu memanfaatkan hukum karena yang pertama, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengamalan manusia dalam mengatur hidupnya. Yang kedua, hakikat pengadaan dan keberadaan hukum dalam masyarakat.
Yang ketiga, fungsi mengatur yang telah didukung oleh potensi dasar dan terkandung dalam hukum yang melampaui fungsi mengatur, yaitu sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Dalam isu pembangunan global itu, hukum telah dipercaya untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai paradigma sosial budaya. Pembangunan bidang sosial budaya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, tentram, dan damai. Pertimbangan ini menjadi sangat strategis manakala kita dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang beragam sesuai dengan kemajemukan etnis, agama, ras, dan sistem nilai yang tercakup dalam kebudayaannya. Perlu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Berikutnya ada nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan. Sila yang pertama menunjukkan tidak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesuku bangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. Sila yang ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila yang keempat merupakan nilai budaya yang diperluas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila yang kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan HANKAM. Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan atau cita-cita tersebut. Namun, para pendiri negara menyadari bahwa tugas tersebut bukan pekerjaan yang ringan. Pancasila juga menganjurkan agar bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, saling membantu, menolong, menjaga perasaan orang atau kelompok lain, mengembangkan sikap paling menghargai dan menghormati sehingga terbentuk kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan. Pengembangan HANKAM negara tetap bertumpu dan berpegang pada pendekatan historis Sis-HANKAM rata. Sis-HANKAM rata ya yang kita anut selama ini adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yang hakikatnya adalah perlawanan rakyat semesta. Corak perlawanan rakyat semesta tersebut dengan sendirinya merupakan kebutuhan baik konteks kesiapan menghadapi kontingensi sosial yang setiap saat bisa terjadi, maupun menghadapi kontingensi bidang HANKAM. Di samping itu, TNI mendapat emban tugas bantuan yang meliputi pertama menjaga penyelenggaraan
kegiatan manusia. Kedua, memberikan bantuan kepada kepolisian atas permintaan. Yang ketiga, membantu tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Yang berikutnya ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia mengalami adanya suatu kemunduran, yaitu kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Hal ini dapat kita lihat adanya suatu kenyataan banyak terjadinya konflik sosial pada masalah-masalah SARA, terutama pada masalah agama. Sebagai contoh, tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang, dan masih banyak lagi daerah yang lain yang terlihat semakin melemahnya toleransi dalam kehidupan beragama sehingga menyimpang dari asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun mereka hidup. Akan tetapi, Tuhan menghendaki kehidupan manusia yang penuh kedamaian dengan hidup berdampingan, saling menghormati, meskipun Tuhan menciptakan adanya perbedaan. Maka sudah seharusnya negara Indonesia mengembangkan kehidupan beragama ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasar pada nilai kemanusiaan yang beradab. Berikutnya ada Pancasila sebagai paradigma perkembangan IPTEK. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu 10 nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi inovasi teknologi canggih. Kekuatan suatu ideologi itu tergantung pada kualitas dan dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani atau jiwa manusia. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari IPTEK ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Maka IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat nilai-nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa dimensi penting sebuah ideologi, yaitu yang pertama dimensi reality, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.
Yang kedua ada dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Yang ketiga, dimensi flexibility, maksudnya dimensi pengembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan. Terima kasih, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk Yona Azara. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yona Azahra, izin bertanya. Mengapa pengalaman Pancasila sangat penting diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Yona atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Segala perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Mengapa pengamalan Pancasila sangat penting? Karena Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengamalan. Pancasila bukan sekadar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya, mungkin itu cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.